bersama-sama mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaan-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini. Pada tempat yang kedua, saya mengucapkan selamat bertemu dan selamat siang untuk kita semua. Adapun rangkaian acara kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua doa, yang ketiga pemaparan dari Melinda, dan yang ketiga tanya jawab, yang terakhir nanti penutup. Jadi baik, kita masuk ke acara yang kedua, doa. Saya persilakan Ibu In untuk memimpin kita. Baik, terima kasih. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kami kedua Roh Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih karunia, pelimpahan berkat-Mu yang telah melimpahkan kepada diri kami hingga saat ini. Tuhan yang kami pada saat ini kami mengikuti kegiatan penyembahan disiplin positif yang dibawakan oleh rekan kerja kami, Ibu Linda. Kiranya apa yang kami ikuti hari ini dapat berguna bagi kami dan juga bagi peserta didik kami demi kelangsungan lembaga kami yang tercinta ini. Dan kiranya Engkau selalu memberkati Bu Melinda dalam kegiatan CGT-nya sehingga apa yang dilakukannya dapat berguna bagi masa depannya kelak. Kita berpuji ya Tuhan dan sepanjang masa Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih kepada Ibu In sudah mengantar kita dalam doa. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu Guru serta anak pada kesempatan ini, Ibu Melinda akan melakukan pengembasan. Topiknya sudah ada di depan, pengembasan tentang disiplin positif, keyakinan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Nah, saat pemaparan materi dari Bu Melinda nanti diharapkan Bapak dan Ibu Guru serta anak untuk mengikuti dengan baik sehingga nanti ada manfaatnya buat kita semua. Jadi berikutnya saya persilakan Ibu Melinda untuk menyampaikan materi yang terkait tentang disiplin positif. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu Guru semua. Selamat siang. Pertama-tama saya lantunkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini saya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengimbasan tentang disiplin positif yang akan kita terapkan pada anak-anak didik kita. Dan untuk mendukung disiplin positif itu tentunya yang kita buat itu adalah keyakinan kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak dan Ibu, kita langsung saja pemaparan materinya. Sebagai pengantar, jadi dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah tentang penerapan disiplin sekolah kita apakah telah efektif. Itu menjadi pertanyaan dan refleksi bagi diri kita baik sebagai pendidik maupun sebagai peserta didik. Terus yang kedua, apakah perlu ditinjau kembali? Dan apakah sesungguhnya arti dari disiplin positif itu sendiri? Jadi baik Bapak dan Ibu, sebagai bahan refleksi bagi kita semua, sebelum saya akan membahaskan tentang disiplin positif, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi, maka marilah kita merefleksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah terapkan kepada anak didik kita? Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Tapi kalau belum, kita akan memulainya agar kita itu menghasilkan peserta didik yang betul-betul menunjukkan karakteristiknya di kelak nanti. Jadi sebuah pertanyaan sebagai pertanyaan untuk merangsang kita sebagai pendidik baik sebagai peserta didik. Ya. Seperti yang ada di layar itu, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Mungkin kita Bapak Ibu Guru bisa refleksikan. Kalau menurut Bapak Ibu Guru sendiri seperti apa? Mungkin ada yang bisa komentar.
aplaus buat Ibu. Ini. Terima kasih kepada Ibu In, betul sekali Ibu, bahwa disiplin itu karena atas dorongan dan motivasi dari diri sendiri. Itu sebenarnya budaya positif yang harus kita terapkan, baik itu pada diri kita sendiri maupun kepada lingkungan pembelajaran atau lingkungan yang saja kita berada. Karena disiplin positif itu berangkat dari adanya budaya yang menjadi membudaya di dalam diri kita untuk kita menghasilkan sebuah disiplin positif. Dan mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi baik. Kenapa disiplin ini diharuskan atau diwajibkan? Ada filosofis atau sebagai pendorong terhadap pendidikan kita ini, terutama di kurikulum Merdeka ini, oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yang artinya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak memiliki kesadaran diri untuk disiplin, terpaksa ada pihak lain yang mendorong kita untuk disiplin. Ya. Jadi ini filosofi dari Dewantara ini sangat bermotivasi bagi kita, bagaimana kita menerapkan itu disiplin. Ya. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa kalau kita tidak mau menginginkan disiplin itu ada, terpaksa ada orang lain yang harus mendorong supaya disiplin itu ada di dalam diri kita. Ya. Adapun tujuan dari pengimbasan materi yang saya bawakan ini, yang pertama ini, rangka untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak agar mandiri. Mandiri tanpa memberi hukuman, ancaman atau berupa hadiah. Ya. Jadi dari tujuan ini nanti saya akan membahasnya dalam materi yang berikut. Yang kedua, disiplin sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan sejak dini setiap hari. Dan disiplin itu memang harus dibawa itu sejak dari keluarga. Sejak dini, mulai anak itu dari dalam kandungan sampai itu dia akan beranjak ke masa remaja dan masa dewasa. Kemudian yang ketiga, disiplin membentuk karakter bersifat agar anak dapat menentukan perilaku dilakukan dan mana yang perlu dihindari untuk dilakukan. Jadi dengan adanya disiplin itu kita bisa memilah perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu, dan tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya. Berdasarkan pemahaman Bapak Ibu, ya, sebelum saya menyampaikan seperti apa sebenarnya disiplin itu. Jadi ada sebuah pertanyaan pemantik bagi Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu apa itu disiplin positif? Dari anak-anak mungkin pernah dengar kata disiplin, pernah disampaikan oleh Bapak dan Ibu dulu, atau pernah dengar, pernah baca apa itu disiplin? Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Bagi saya, apa itu disiplin? Disiplin di sini adalah kita mengarahkan kepada positif dari disiplin itu sendiri. Jadi dengan adanya disiplin ini, kita merubah diri kita, merubah karakter kita dari karakter yang biasa-biasa saja dengan melakukan tindakan disiplin ini. Tidak sengaja kita merubah ranah diri kita itu ke arah yang lebih positif. Lebih contoh sejak awal kita menganggap sesuatu itu biasa-biasa saja, tapi setelah kita menjalaninya dengan disiplin, tidak secara sengaja bahwa diri kita juga melalui kualitas kita itu lebih meningkat daripada standar sebelumnya. Itu, terima kasih. Ya, jadi baik, terima kasih kepada Pak Rika, kita beri aplaus kepada Pak Rika.
sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rekan tentang disiplin itu, bahwa disiplin itu memang sudah ada di dalam diri kita. Ya, hanya bagaimana kita bisa terapkannya itu kepada lingkungan atau kita diri sendiri, kepada siapa tujuannya disiplin itu kita melaksanakan. Ya, lanjut. Ya, jadi baik. Disiplin yang sebenarnya Bapak Ibu, bahwa dalam perubahan paradigma bahwa sebelum kita mengarah kepada disiplin itu, yang pertama itu adalah budaya positif. Kita harus selalu membuat atau kita harus selalu memahami dan menerapkan yang namanya budaya positif. Dari budaya positif ini akan mengarah kepada disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan sebuah metode yang diterapkan untuk pembiasaan tidak memberi hukuman dan penghargaan dalam memenuhi kebutuhan murid yang bersifat ekstrim. Jadi Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi mungkin sebelumnya itu pemahaman kita itu tentang disiplin, kita selalu mengarahkan kepada hukuman. Ketika kita melakukan hukuman kepada siswa, berarti kita sudah mengajarkan tentang disiplin kepada siswa. Atau ketika kita memberikan hadiah kepada seseorang, ya, bahwa dia menunjukkan dia punya sifat disiplin. Dan ketika kita memenuhi kebutuhan seseorang dengan kita harus memberikan hadiah. Jadi paradigma baru ini yang mengajarkan kita itu disiplin positif, itu budaya positif itu dengan memberikan disiplin itu tanpa adanya hukuman, dengan hal-hal yang positif. Nanti saya akan melihat pada materi yang berikut. Ya, misalnya, ya. Dari disiplin ini motivasi yang diperlukan oleh manusia atau motivasi perilaku manusia. Ya. Menurut yang dosen ini, yang pertama itu adanya disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kalau biasanya orang yang melanggar disiplin itu pasti rasanya dia itu tidak nyaman di dalam diri. Kemudian yang kedua, disiplin untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang juga seseorang atau anak didik itu mereka menerapkan disiplin itu karena mereka merasa bahwa habis ini kami akan mendapatkan imbalan, kami dapat hadiah, kami dapat pujian. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai dipercaya. Dan mungkin dari ketiga kebutuhan tentang disiplin ini, mari kita refleksi kembali Bapak Ibu, mana yang biasa kita lakukan untuk kita mendisiplinkan orang lain. Jadi lanjut. Ya. Kemudian dari disiplin ini, untuk menerapkan disiplin, kita harus melihat kebutuhan dasar dari manusia. Karena berdasarkan konsep kebutuhan dasar manusia yang harus dipahami kita sebagai pendidik maupun sebagai manusia untuk menciptakan perilaku positif adalah yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenjangan. Dan yang kelima, penguasaan. Kira-kira dari keempat kebutuhan ini, kira-kira yang pertama, untuk bertahan hidup. Apa tujuannya ini? Mungkin pernah diterapkan kepada anak-anak. Apa yang pernah kita lakukan? Untuk bertahan hidup. Kalau kasih sayang, otomatis kita akan mencurahkan kasih sayang itu dengan adanya sebuah aturan.
yang harus kita terapkan kepada anak didik. Kira menurut Bapak Ibu, dulu itu dari Pak Moderator. Ada Bapak, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Melinda selaku pemateri yang berkaitan dengan perilaku positif. Yang pertama itu bertahan hidup. Dalam artian begini, bertahan hidup itu ketika kita melakukan hal positif dalam hidup, otomatis perilaku-perilaku yang kita terapkan dalam kehidupan masyarakat itu dapat diambil atau diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang lain, sehingga kita dikatakan sebagai orang yang sebagai panutan dalam masyarakat atau dalam lingkungan sekolah. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Amros. Kita beri aplaus kepada Pak Amros. Benar sekali, penerapan disiplin seperti bertahan hidup itu sesuatu yang perlu kita pertahankan dalam memenuhi kebutuhan kita selama kita itu berada di lingkungan masyarakat. Jadi baik Bapak Ibu Guru, sedikit juga sebagai refleksi seperti kita itu memberikan perilaku positif kepada anak didik, memberikan disiplin perilaku atau disiplin positif. Saya kasih contoh, ketika siswa itu di dalam kelas dia lemas, kita harus tuntut dia agar mengikuti pelajaran pada hari itu dengan efektif. Akan tetapi kita tidak melihat bagaimana kebutuhan dasar saat itu yang diutamakan oleh peserta didik. Misalkan mungkin saja dia lemas karena keadaannya lapar. Jadi sebagai pendidik tentu kita harus melihat itu. Kita harus tanya, kalau memang siswa itu lagi lapar, kita akan memberikan kesempatan untuk anak tersebut keluar ruangan atau mengarahkan ke kantin atau ke warung-warung dekat. Jadi seperti itu. Dan kasih sayang ini bagaimana kita menerapkan disiplin kepada anak didik itu dengan penuh rasa kasih sayang. Mencurahkan kita punya kasih sayang terhadap anak didik, baik kita sebagai pendidik maupun sebagai anak didik juga terhadap sesamanya. Memberikan disiplin dengan teman dengan mencurahkan rasa kasih sayang. Kemudian kesenjangan. Kalau kesenjangan ini berarti ada pertentangan ya, antara yang kita inginkan dan yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh pihak yang ingin kita disiplinkan. Bagaimana kesenjangan itu kita bisa satukan? Kembali tadi kita melihat situasi dan sikon yang saat itu terjadi pada anak didik atau pada kita sebagai peserta didik. Kemudian penguasaan. Dalam penguasaan ini kita harus menguasai apa yang menjadi prioritas dari kita sebagai pendidik dan apa yang menjadi prioritas dari sebagai anak didik atau peserta didik kita. Jadi ini butuh penguasaan dari para guru semua. Ya, jadi baik, dalam pemenuhan kebutuhan itu Bapak Ibu, kembali kita harus melihat posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin di sekolah. Jadi yang pertama itu adalah penghukuman, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, dan keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, mulai dari yang pertama sebagai penghukum. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, cenderung kita sebagai guru memaksa anak didik kita itu untuk mendisiplinkan dirinya dengan memberikan sebuah kurikulum, entah berupa cewer, berupa teguran, bentakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Dalam mendisiplinkan ini anak membuat rasa bersalah itu, guru itu cenderung
ketika ada siswa melakukan kesalahan, dia menyamakan dirinya dengan siswa dengan perkataan, anak yang kau lakukan itu ibu juga sudah pernah alami, sudah pernah lakukan seperti itu. Nah, yang baiknya seperti apa? Jadi seperti itu gambaran sedikit tentang bagaimana membuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, sebagai teman, di mana kita ajak peserta didik itu sebagai teman untuk bisa dia mencurahkan apa yang terjadi dalam dirinya saat itu, sehingga dia tidak disiplin sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita sebagai pendidik. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Sebagai pemantau, guru cenderung melihat keadaan siswa dari satu kesalahan, lalu dibiarkan, kemudian kita harus memantau lagi apa yang dia lakukan selanjutnya. Kalau memang dia melakukan terus menerus, itu yang perlu dipantau oleh Bapak dan Ibu. Apabila tidak dilakukan, berarti anak tersebut dia memiliki ada keinginan yang harus dia miliki pada saat itu. Jadi itu yang Bapak Ibu guru harus melihatnya. Kemudian yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini di mana Bapak dan Ibu guru bisa mencatat semua apa kejadian atau apa tindakan dan perilaku yang sudah dibuat oleh anak didik kita. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, saya rasa kita bisa sharing dengan Bapak dan Ibu guru kira-kira mana yang biasa kita lakukan dan mana yang baiknya yang harus kita lakukan sebagai pendidik untuk menerapkan budaya positif dan akan menghasilkan disiplin positif pada lembaga pendidikan kita. Kira-kira mana yang Bapak Ibu sering buat, mana yang seharusnya kita buat. Yang pertama itu menghukum, dan yang ini yang tidak boleh dilakukan. Sementara bertolak belakang tadi mendisiplinkan anak itu tanpa ada hukuman. Jadi itu yang saya keliru selama ini. Yang tidak boleh dilakukan dan memang bertolak belakang tadi mendisiplinkan anak itu tanpa ada hukuman. Jadi baik, terima kasih kepada Pak Geri, kita beri aplaus kepada Pak Geri. Jadi baik, sepakat sekali Pak Geri bahwa kalau berdasarkan 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh pendidik, yang pertama itu membuat atau menghukum peserta didik. Ternyata tindakan itu salah. Tindakan ini dapat memunculkan peserta didik itu membuat merasa marah, membuat dendam, membangkang. Jadi tidak akan menghasilkan disiplin positif. Jadi mungkin sebagai refleksi untuk kita ke depan, yang baiknya itu yang mana? Mungkin dari yang kedua membuat rasa bersalah. Jadi itu untuk menetralkan keadaan siswa dengan guru sehingga dia itu bisa melampiaskan apa yang menjadi kendala di dalam dirinya sehingga dia melakukan tindakan yang salah. Nanti ada validasi tindakan salah dalam penyelesaian masalah sesuai dengan segitiga restitusi. Nanti akan makin ya. Jadi baik, saya sudah sampaikan tadi sebelumnya bahwa dari 5 posisi kontrol itu yang perlu dipakai dengan memberi hukuman fisik tadi, mengendalikan perilaku, cenderung berpikir bahwa cara memastikan keberhasilan peserta didik ternyata berdampak pada psikologi. Nah, seperti itu tadi anak itu jadinya membangkang, jadinya melawan, tambah melawan. Kalau kita memberi hukuman itu berupa sentuhan fisik, itu yang membahayakan anak ini. Kemudian yang kedua, penerapan disiplin yang baik. Yang baik kita lakukan adalah sebagai pemantau. Pemantau di mana kita itu mencatat informasi tentang perilaku siswa. Yang kedua, manajer, di mana kita itu
dari hasil mencatat, kita membimbing dan mengatur diri para peserta didik yang bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Jadi dalam penyelesaian masalah sebagai manajer ini, di mana kita itu harus menanyakan kepada peserta didik apa yang sudah dilakukan, dan secara mandiri juga dia dapat menyelesaikan permasalahan. Dan seperti itu. Kemudian yang berikut, kenapa alasan memilih penerapan disiplin yang baik? Manajer dan pemantau yang sifatnya baik itu karena hukuman itu membuat peserta itu menjadi pembangkang dan pendendam. Jadi seperti itu saya tegaskan sekali. Ya, lanjut. Ya, jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu guru, agar disiplin itu atau budaya positif itu dapat diterapkan dengan baik dan ditaati oleh siswa, maka kita itu harus ada keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Kita itu sudah tahu. Keyakinan kelas itu akan tepat waktu. Ada yang lain? Dengan Ibu kesepakatan bersama mengenai hal-hal positif yang akan dilakukan bersama. Dan kalau misalnya ada yang melambat, berarti kita sudah akan sepakat apa yang harus kita lakukan sekarang. Ya, jadi betul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu. Jadi baik, satu lagi pertanyaan saya Bapak Ibu, karena ada dua disiplin atau penerapan budaya positif dan disiplin kepada pendidik maupun peserta didik. Yang pertama itu ada aturan, dan yang kedua keyakinan kelas. Tidak ada perbedaan antara aturan dengan keyakinan kelas. Ada tidak? Ada. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Berkaitan dengan peraturan kelas itu memang kalau dilihat dari bentuk aturan itu harus terstruktur, ada susunan dan tertulis. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama antara warga kelas dengan Bapak Ibu guru. Itu saja. Terima kasih. Betul, terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ambros betul. Tetapi Bapak Ibu guru, mungkin kita harus samakan pemahaman kita tentang peraturan dan keyakinan kelas. Ya, karena peraturan itu cenderungnya itu dia mengarahkan kepada hal yang negatif. Kalau keyakinan kelas selalu mengarahkan kepada hal yang positif. Kenapa hal negatif tentang peraturan? Karena peraturan itu sifatnya itu memaksa. Kita yang sekolah, lembaga sekolah atau warga sekolah yang buat. Saya kasih contoh. Aturan itu adalah peraturan. Siswa-siswi satu atap negeri Moncok harus datang jam 5 pagi. Saya kasih contoh. Ternyata kalau kita memberikan peraturan itu, kita sifat memaksa kepada peserta didik. Kalau berdasarkan keyakinan, yang seharusnya itu kita buat keyakinan, kesepakatan antara siswa dan guru. Pernyataannya itu adalah datang tepat waktu, sehingga mengarah ke hal yang positif. Jadi itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya. Lanjut. Jadi keyakinan kelas itu sendiri Bapak Ibu merupakan pernyataan yang universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi harus ada kalimat positif. Datang tepat waktu, jaga kebersihan kelas. Kemudian apalagi yang menjadi keyakinan kelas tadi sudah dibuat oleh anak-anak didik kita. Disiplin dalam mengerjakan tugas. Apalagi melaksanakan piket kelas. Keyakinan kelas itu harus dilaksanakan, karena kalau tidak dilaksanakan akan ada konsekuensi. Konsekuensi itu juga dipertanggungjawabkan oleh peserta didik dan dicari solusi oleh peserta didik. Lanjut. Ya, sudah. Jadi baik, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, ya, keyakinan kelas itu seperti saya ulangi lagi,
keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama ya, dengan pendidik dan peserta didik di dalam kelas maupun di luar lingkungan kelas atau lingkungan pendidik dengan adanya kalimat positif. Lanjut. Ya, untuk menerapkan disiplin ini sesuai dengan keyakinan kelas, ketika ada siswa yang melanggarnya, ya, ada 3 cara penyelesaian masalah tersebut. Ya, yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan pendekatan yang dilakukan pendidik ketika murid melakukan kesalahan dan mengajak murid merefleksikan apa yang telah dilakukan. Berikut diuraikan tentang segitiga restitusi. Ya, dan ini ada 3 segitiga restitusi atau cara penyelesaian masalah ketika ada peserta didik melakukan pelanggaran berkaitan dengan keyakinan kelas tersebut. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Jadi yang pertama tentang validasi tindakan salah. Ya, validasi tindakan yang salah ini di mana seorang pendidik itu memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Misalkan, ya, itu kamu punya alasan melakukan tindakan ini, ya, atau tentu kamu ada alasan, ya, alasan untuk melakukan tindakan yang telah dilakukan oleh siswa. Kemudian yang kedua, dengan menanyakan peserta didik agar bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya itu dengan cara pertanyaan yang harus dilontarkan oleh para pendidik. Ada cara lain untuk kamu lakukan itu yang kamu butuhkan. Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa anak-anak itu melakukan tindakan salah itu semata-mata bukan karena memang keinginan dari siswa itu. Mungkin karena ada kebutuhan yang dia ingin butuhkan pada saat itu. Di sini kita sebagai guru harus bisa memvalidasi tindakan yang telah dilakukan atau tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan kelas. Ya, jadi kita tanyakan kembali kepada peserta didik. Tanya pertanyaannya, saya contoh, bahwa apa yang kita sudah sepakati tadi? Apakah tindakan itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat? Kalau memang belum, bagaimana upaya kita untuk memperbaiki tindakan itu? Ya, jadi mungkin dengan mengajukan pertanyaan tersebut sehingga siswa memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri sebelum dia tanggung jawab terhadap pendidik. Kemudian yang terakhir itu menstabilkan identitas, di mana guru itu menyampaikan, benar, tindakan kamu tidak salah, ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Akan tetapi, apakah kamu memiliki keinginan untuk memperbaiki tindakan itu? Pasti siswa itu dia cenderung berpikir, yang saya sudah lakukan ini salah, jadi saya harus merubahnya dengan adanya menstabilkan identitas dari pendidik atau pembimbing dari kesiswaan maupun dari bimbingan tersebut. Lanjut. Ya. Jadi baik, sebagai bahan refleksi tentang segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, di mana dalam menyelesaikan kasus itu dengan lebih banyak itu menginterogasi dari segi kesalahan dan memberi hukuman sebagai konsekuensi yang dilakukan. Ya, jadi ini hanya sebagai bahan refleksi bagi kita sebagai pendidik ketika kita menemukan anak didik kita melakukan tindakan yang salah. Jadi janganlah kita lebih banyak menginterogasi ke hal yang negatif. Mari kita sama-sama memberikan semangat kepada anak didik kita agar mereka juga ada upaya untuk memperbaiki diri mereka.
Jadi dari tindakan atau disiplin positif ini akan menghasilkan penerapan budaya positif. Kalau kita sudah disiplin, berarti itu sudah menjadi membudaya bagi kita nanti untuk kita terapkan dan menghasilkan disiplin positif yang baik, mulai dari diri sebelum kita mendisiplinkan orang lain. Jadi demikian saja pemaparan materi saya pada hari ini. Salam sejahtera kita semua, salam semangat, siap untuk kita terapkan pada anak didik kita. Selamat siang, terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih kepada Ibu Linda sudah memaparkan materi tentang disiplin positif, di mana di dalam itu tentang keyakinan kelas. Jadi perlu dipraktekkan ke depannya ini, apakah kita nanti pakai keyakinan kelas atau karena memang kalau saya lihat istilah 11-12 keyakinan kelas di dalamnya ada aturan. Dan di sini kita mau cari tahu ketika keyakinan kelas itu tidak dijalankan, itu yang kita mau cari solusi. Kira-kira tindakan apa yang dibuat. Ya, mudah-mudahan sekolah kita nanti bisa menerapkan hal demikian dan bisa kita praktekkan sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu Merida tadi. Jadi baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Merida sudah memberikan materi itu banyak dan ini bermanfaat bagi kita semua, baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Jadi terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Jadi sekali lagi terima kasih, selamat siang. Bagaimana keadaan kalian? Baik. Ya, sebelum kita mulai supaya memotivasi diri kita adalah. Nama saya Germanus Supardi. Saya Kepala Bagian Urusan Kesiswaan SMPN Satar Montor. Saya sangat mendukung terhadap penerapan budaya positif karena budaya positif sangat baik untuk menanamkan nilai-nilai yang mendukung terhadap karakter anak didik. Dengan adanya budaya positif, pendidik lebih menghargai aturan-aturan yang berlaku di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Terima kasih. Salam budaya positif. Saya Sherly Bundut. Saya senang sekali pelajaran pada hari ini bersama Ibu Merinda, di mana kami memulai pelajaran dengan menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama. Saya menjadi semangat dalam belajar dengan adanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Saya menjadi disiplin selama proses pelajaran.